Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian, apa kabar? Kalian tahu tidak, di video ini kita akan membahas materi apa? Materi apa ya? Yaps, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan. So, let's start it. Di turunan fungsi aljabar ini kita akan membahas materi yang pertama adalah materi definisi turunan, yang kedua ada rumus dasar turunan aljabar, yang ketiga adalah turunan berantai, yang keempat ada perkalian dan pembagian turunan. Yap, di materi yang pertama itu adalah definisi turunan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu turunan? Ayo, apa? Turunan atau diferensial adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai inputnya. Turunan ini menyatakan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besar lainnya. Contohnya itu, turunan dari posisi sebuah benda bergerak terhadap waktu adalah kecepatan sesaat objek tersebut. Atau dalam ilmu fisika, rumus turunan ini juga dipakai loh ketika kita belajar fisika. Yaitu ketika misalkan yang diketahuinya itu adalah posisi. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti ketika kita mencari kecepatan menggunakan rumus turunan. Ciri khas lambang turunan yaitu aksen. Jadi misalkan ada Y, jika diturunkan maka menjadi Y aksen, atau bisa juga ditulis DY per DX. Lalu kalau misalkan Fx, jika diturunkan ditulisnya menjadi F aksen X atau DFX per DX. Misal terdapat fungsi Y atau Fx, maka turunannya dapat didefinisikan menjadi F aksen X sama dengan DFX per DX sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Nah, itu adalah rumus turunan menurut definisi. Nah, sekarang di sini ada contoh soal. Carilah turunannya menggunakan rumus definisi turunan. Di sini soalnya Fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Berapakah hasil dari F aksen X dan F aksen 2? Kita cari F aksen dulu ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang tadi kan? Rumusnya F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Lalu kan di soalnya ini tuh Fx sama dengan x kuadrat plus 3x. Nah, fungsi Fx x kuadrat plus 3x ini kita masukkan ke dalam fungsi Fx plus H dan fungsi Fx yang ada di rumus. Jika kita masukkan, maka menjadi F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, lalu X plus H kuadrat ditambah 3 dalam kurung X plus H, lalu dikurang X kuadrat plus 3X dibagi H. Nah, kita keluarkan kan, kita kalikan dan kita keluarkan. Oke, menjadi F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, berarti ini X kuadrat plus 2XH ditambah H kuadrat, lalu itu tambah 3X dan ditambah 3H, lalu
dikurangi X kuadrat dan dikurangi 3X dibagi H. Nah, di sini ada yang bisa dicoret-coret kan? Menjadi F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, X kuadrat sama min X kuadrat, habis kan? Jadi 2XH. Lalu selanjutnya tambah H kuadrat. Nah, di sini 3X-nya juga ada plus 3X sama min 3X, berarti habis. Yang terakhir ada plus 3H, lalu dibagi H. Nah, di sini H-nya kita bisa keluarkan kan? Jadinya F aksen X sama dengan limit H mendekati 0, H dalam kurung 2X plus H plus 3 dibagi H, sehingga H-nya bisa kita coret. Jadi F aksen sama dengan limit H mendekati 0, 2X plus H plus 3. Nah, tadi kan limit H mendekati 0. Lalu 0-nya kita masukkan ke dalam H. Menjadi F aksen X sama dengan 2X plus 0 plus 3. Maka F aksen X sama dengan 2X plus 3. Nah, hasil 2X plus 3 ini merupakan turunan dari fungsi fx X kuadrat plus 3X. Jadi, turunan dari fx sama dengan X kuadrat plus 3X adalah F aksen X sama dengan 2X plus 3. Gimana? Sudah paham? Lalu ada pertanyaan selanjutnya. Berapakah F aksen 2? Nah, hasil yang tadi kan, itu tuh F aksen X sama dengan 2X plus 2. Kita tinggal memasukkan 2 tersebut ke dalam X. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3. F aksen 2 sama dengan 4 ditambah 3. F aksen 2 sama dengan 7. Jadi kita temukan hasil dari F aksen 2 adalah 7. Materi yang kedua ialah rumus dasar turunan aljabar. Yang pertama, fx sama dengan k, di mana k yaitu konstanta. Maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Contohnya, jika ada fx sama dengan 5, maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, fx sama dengan ax, maka turunannya f aksen x sama dengan a. Contohnya, jika ada fx sama dengan 5x, maka turunannya f aksen x sama dengan 5. Yang ketiga, fx sama dengan ax pangkat m, maka turunannya f aksen x sama dengan a dikali pangkat yang ada di x, m, yaitu a dikali m, x pangkat m dikurangi 1. Contohnya yaitu fx sama dengan 6x pangkat 2, maka turunannya x aksen x sama dengan 6 dikali pangkat yang x tadi, yaitu 2, jadi 6 dikali 2, x pangkat 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya 12x. Nah, sekarang kita contoh soal dari penggabungan antara yang ke-1, kedua, dan ketiga. Di sini jika ada fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x ditambah 7, maka turunannya f aksen x sama dengan 2 dikali 3 x 3 dikurangi 1 ditambah turunannya 5x yaitu 5.
berarti ditambah 5 ditambah turunan dari 7 yaitu 0. Maka hasilnya 6x pangkat 2 ditambah 5. Materi yang ketiga yaitu materi turunan berantai atau turunan berkala. Jadi, ketika di dalam soal ini nanti akan ada dua fungsi. Misal yang pertama, fx sama dengan g dalam kurung hx. Nah, ada dua fungsi kan, yaitu fungsi gx dan fungsi fx. Fungsi ini ketika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan g aksen dikali hx dikali h aksen x. Jadi yang pertama kita menurunkan fungsi gx dulu, yaitu menjadi g aksen x, lalu dikali fungsi hx, jangan diturunkan dulu. Yang ketiga kita menurunkan hx menjadi h aksen x. Yang kedua yaitu fx sama dengan ux pangkat n, jadi fungsi dipangkatkan. Nah, fungsi ini jika diturunkan menjadi f aksen x sama dengan, nah pangkat n ini kita pindahkan ke depan, jadi n dikali ux. Nah, kan seperti biasa nih, kalau turunan itu tandanya pangkatnya itu dikurangi 1. Nah, maka di sini pangkatnya juga dikurangi 1. Jadi pangkat n dikurangi 1. Lalu dikalikan dengan u aksen x, turunan dari ux tersebut. Jadi f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n-1 dikali u aksen x. Di sini, soal yang pertama yaitu fx sama dengan 3x plus 2 pangkat 4. Berapakah turunannya? Sebelumnya, ketika kalian lihat soal ini tuh termasuk tipe rumus yang mana ya? Dari dua tipe rumus yang tadi. Ya, ini sama aja kayak fx sama dengan ux pangkat n. Jika diturunkan, maka menjadi f aksen x sama dengan n dikali ux pangkat n-1 dikali u aksen x, ya kan? Berarti di sini ux-nya itu sebagai 3x plus 2 dan pangkat n-nya itu 4. Berarti f aksen x sama dengan pangkat 4-nya kita pindahin ke depan, ya kan? Berarti 4 dikali 3x plus 2 pangkat n-1. Berarti 4 dikurangi 1 dikali u aksen x, turunan dari ux. Ux-nya di sini kan 3x plus 2. Berarti turunan dari 3x plus 2 yaitu 3. Lalu selanjutnya f aksen x sama dengan 3-nya kita pindahkan ke depan menjadi 4 dikali 3 dalam kurung 3x plus 2 pangkat 3. 3 dari 4 dikurangi 1. Lalu f aksen x sama dengan 12. 4 kali 3 sama dengan 12 dalam kurung 3x plus 2 pangkat 3. Nah, hasil dari 12 dalam kurung 3x plus 2 pangkat 3 ini merupakan hasil turunan dari fx sama dengan 3x plus 2 pangkat 4. Jadi, turunan dari fx sama dengan 3x plus 2 pangkat 4 itu adalah f aksen x sama dengan 12 dalam kurung 3x plus 2 pangkat 3. Gimana? Sudah paham kan? Nah, sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada fx sama dengan 6 akar x kuadrat plus 4. Berapakah turunannya? Sebelumnya, berarti ini bisa kita ubah dulu kan? Akarnya kita ubah menjadi pangkat setengah. Jadi, fx sama dengan 6 dalam kurung x kuadrat plus 4 pangkat setengah. Berarti turunannya f aksen x sama dengan pangkat setengahnya kita pindahkan ke depan kan, menjadi 6 dikali setengah dalam kurung x kuadrat plus 4. Lalu pangkatnya setengah dikurangi 1.
Nah, pangkatnya setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 berarti min setengah. Jadi, f aksen X sama dengan 3 dikali 2X dalam kurung X kuadrat plus 4 pangkat min setengah. F aksen X sama dengan 3 dikali 2X, 6X. Jadi, F aksen X sama dengan 6X dalam kurung X kuadrat plus 4 pangkat min setengah. Nah, ini kan pangkat min setengah kan? Bisa kita rubah kan? Kita rubah menjadi akar, namun letaknya ada di bawah. Hasilnya menjadi F aksen X sama dengan 6X per akar X kuadrat plus 4. Jadi, turunan dari Fx sama dengan 6 akar X kuadrat plus 4 yaitu sama dengan Fx sama dengan 6X per akar X kuadrat plus 4. Materi yang keempat adalah perkalian dan pembagian turunan. Yang pertama, perkalian. Dimisalkan, jika ada Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka turunannya yaitu F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx ditambah Ux dikali V aksen X. Yang kedua yaitu pembagian. Dimisalkan, jika Fx sama dengan Ux per atau dibagi Vx, maka turunan dari F aksen X sama dengan U aksen X dikali Vx dikurangi, karena ini pembagian jadi dikurangi ya, Ux dikali V aksen X per dibagi per V kuadrat X. Nah, sekarang kita ada contoh soal dari yang pertama, yaitu perkalian. Misalkan ada soal Fx sama dengan 2x ditambah 3 dalam kurung dikali dalam kurung 5x min 2. Maka turunan dari F aksen X yaitu U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, sekarang U aksennya tuh tadi U-nya tuh 2x ditambah 3 kan, berarti turunan dari 2x yaitu 2. Nah, terus turunan dari 3 itu 0 kan, berarti turunan dari U aksen yaitu 2 dikali V. V-nya itu tadi berapa? 5x min 2, berarti 2 dikali dalam kurung 5x min 2 ditambah, sekarang U-nya tuh 2x ditambah 3 dikali V aksen. V-nya tuh tadi 5x min 2. Nah, diturunkan 5x turunannya menjadi 5, min 2 turunannya jadi 0, berarti turunan dari V aksen yaitu 5. Maka sama dengan 2 dikali dalam kurung 5x min 2 ditambah dalam kurung 2x plus 3 dikali 5. Maka dijumlahkan sama dengan 10x min 4 ditambah 10x tambah 15. Jadi hasilnya 20x plus 11. Jadi hasil akhirnya turunan dari F aksen X sama dengan 20x ditambah 11. Nah, sekarang tuh contoh yang kedua, yaitu tentang pembagian. Nah, jika ada soal Fx sama dengan 3x tambah 4 per 2x min 5, maka turunannya F aksen X yaitu U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, V aksen X-nya itu sama dengan, nih rumusnya kan U aksen, U-nya itu tadi 3x tambah 4, berarti turunannya 3x turunannya menjadi 3 dan 4 turunannya menjadi 0, maka U aksennya yaitu 3 dikali V. V-nya itu tadi 2x min 5, berarti 3 dikali 2x min 5 dikurangin U-nya tadi 3x plus 4 dikali V aksen, yaitu turunan dari 2x min 5 yaitu 2. Nah, per V kuadrat, V-nya itu berarti 2x min 5 dipangkatkan menjadi sama dengan
6x min 15 min 6x min 8 per 2x Itu 2, 3. sama dengan 6x min 15 min 6x min 8 per dalam kurung kenapa sih? 2, 3. Sama dengan Tuh, 2, 3. sama dengan 6x min 15 min 6x min 8 per 2x min 5 dipangkatkan. Nah, di situ kan ada 6x, ada min x. Berarti habiskan, berarti kita bisa dicoret 6x dan min 6x. Habiskan jika dijumlahkan. Nah, tinggal sisa min 15 dan min 8 dijumlahkan, maka hasilnya min 23. Nah, yang bawahnya bisa dibiarkan saja 2x min 5 pangkat 2 bisa juga dijabarkan, yaitu tergantung maunya kayak gimana. Tapi 2x min 5 pangkat 2 itu juga sudah cukup bisa. Jadi hasil dari f aksen x turunannya yaitu hasilnya min 23 per 2x min 5 pangkat 2. Yeay, selesai juga materi turunan fungsi aljabar ini. Gimana? Sudah paham kan? Gampang kan? Jika ada kritik dan saran, Atau ada yang ingin ditanyakan? komen di bawah ini ya. Jangan lupa belajar yang rajin adik-adik. Semangat! Kita berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.